sesuai dengan apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita akan lanjutkan, yaitu tentang nafal. Sebelum kita masuk ke bab ini, mungkin dari Bapak dan Ibu ada hal-hal yang perlu ditanyakan tentang apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kami silakan bila ada pertanyaan. Silakan Bu. Ya. Gimana Bu? Cara mengkodok. Baik. Kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya di dalam melontar itu ada ketentuan-ketentuan, termasuk bila dengan kita tidak punya kesempatan untuk melakukan pada waktunya, itu boleh dikodok di hari yang lain. Dan sebenarnya itu juga waktunya. Waktu untuk melontar Jumratul Aqobah hari ke-10 itu mulai tengah malam, lewat tengah malam dari malam ke-10 hingga fajar besoknya. Bila dia tidak bisa, boleh sampai hari ke-13, fajar hari ke-13. Jadi lama. Artinya tidak bisa hari 10, boleh hari 11. Tidak bisa 12, tidak bisa sampai hari ke-13. Cuma tata caranya ada, ketentuannya ada, yaitu adalah kalau dengan kita misalnya hari ke-11 ada uzur syar'i, yang uzur syar'i itu misalnya karena sakit atau mengantar orang sakit dan menemaninya. Tidak sakit tapi mengantar orang sakit, maka tidak bisa melontar hari ke-11. Boleh dia mengkodoknya di hari 12. Caranya bagaimana? Kan itu yang ditanyakan. Caranya ya, ketika kita pas di hari ke-12 itu, waktu mau melontar itu, maka yang kita lakukan pertama menuju ke Jumratul Ula, siapkan sudah batunya, kita melempar dengan masing-masing batu yang ada tadi, satu persatu 7 batu. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar fajman lisyayatin wa ridhar rahman. Sebanyak 7 kali dan 7 batu masing-masingnya. 1 batu, 3, 7 batu. Niatnya di hari ke-11 itu, hari kedua itu, untuk pertama melontar untuk hari yang ke-11. Paham? Kemudian lanjut lagi ke Wusto, 7 batu untuk Wusto. Sesudah itu, tapi niatnya masih untuk hari ke-11. Baru yang Aqobah, ada Jumratul Kubra, 7 batu lagi di situ. Sudah selesai, baru kita balik lagi ke Ula, Wusto, Aqobah untuk hari ke-12. Ustaz, kami tak boleh lagi balik. Kalau sudah melintas sekali, sudah
pulang Ustaz Akobah langsung balik, tidak boleh lagi mundur. Nah gimana itu? Karena kalau sudah terus balik lagi ke maktab, itu maktabnya lumayan jauhnya. Cuma untuk tahun tadi alhamdulillah jamaah Indonesia semuanya diletakkan di Mina, bukan di Mina Jadid. Dan tahun ini, tahun 2025 ini, Menteri Agama kita Nasruddin Umar meminta lebih awal ke penyelenggara haji Saudi Arabia agar tahun ini jangan sampai ada jemaah Indonesia yang diletakkan di Madinah, di Mina Jadid, karena ini polemik di negara kita. Sebagian ulama menganggap tidak sah mabit di Mina Jadid. Mina Jadid itu Mina Hanyar bahasa kita. Kawasan itu kawasan baru yang bukan Mina. Di perluasan Pak. Orang kita Indonesia ini ada maunya. Karena ilmu yang didapat harus di Mina. Kalau Mina Jadid Mina. Akhirnya ya tahun tadi alhamdulillah kita jamaah Indonesia, informasi yang kami dapatkan semalam ketika orientasi majelis dan dewan hakim di STAI, kan besok hari ini pembukaan MTQ malam ini Pak. Ini seharusnya saya harus berada di sana di Enok nih hari ini. Tapi saya nanti ajalah, tidak ikut panitia kan, habis juhur, habis manasik baru saya berangkat insya Allah. Kawan-kawan sekarang berangkatnya, tapi saya lihat Pak Asisten juga tak seperti ini. Jadi alhamdulillah sama kita Pak, harusnya ke sana Pak ya, tapi dimalukilah manasik kita Pak. Nah, jadi insya Allah malam ini pembukaan. Nah di waktu orientasi ulun bertemu dengan Kasih Bimas. Kasih Bimas itu abahnya Pua Seinhil ini, Kasih Bimas ya, dari Kementerian Agama. Kemudian Pak Haji Abdul Hamid Jamaluddin, putra daripada almarhum Kiai Haji Jamaluddin Siddiq. Beliau ini ya ketua PBNU Kabupaten Inhil dan pernah dua-duanya menjadi petugas haji. Kami diskusi masalah haji, karena Allah bilang saya besok tak bisa pergi cepat karena saya ada manasik. Oh manasik ya. Nah, mereka akhirnya nanyakan, urusan ada perkembangan, ada isu-isu kekinian tentang masalah haji. Nah salah satunya itu tadi disampaikan oleh Kasih Bimas Haji tahun tadi, alhamdulillah ya, jamaah Indonesia sudah tidak lagi di Mina Jadid, dan tahun ini sudah diusulkan supaya jangan sampai jamaah Indonesia di Mina Jadid. Mina Jadid itu 8-9 kilo jauh, ini kan di Mina lagi Pak. Wah. Nah, jadi pertimbangan jauh tadi Pak. Nah, kalau balik lagi Pulau Akobah itu kan sesuatu yang mempersulit namanya. Sedangkan Islam yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak ingin menyusahkan. Maka ada pendapat ulama ya, karena kita mengambil hukum kan Quran, hadis, ijma dan qiyas, bahwasanya boleh mengqadha tadi dengan cara, tapi yang tadi itu hukum asal yang pertama itu caranya. Ini adalah alternatif yang dibenarkan oleh
sebahagian ulama karena pertimbangan tadi, kalau mengulang lagi jauh mutarnya, maka boleh untuk mengkodok tadi ula untuk hari ke-11, baru ula untuk hari ke-12 7 batu. Masuk ke wusto. Ke wusto 7 batu untuk ya batu yang dilempar untuk jamarahnya hari ke-11, baru 7 batu untuk hari ke-12. Sama nanti pada waktu jumroh yang apa ke akobahnya ya, 7 batu untuk hari 11, 7 batu untuk hari ke-12. Maka tartib itu menjadi syarat. Tertibnya dulukan ya hari yang lebih dahulu. Jelas Bu? Nah, jadi tapi Bu Pak, kalau seandainya ternyata boleh balik ke ula lagi, ke wusta, baru ke akobah, tidak boleh ya, tidak boleh menggunakan cara yang kedua. Paham? Harus ula wusta akobah selesai hari 11, ula wusta akobah hari ke-12. Iya Bu. Ya. Sama aja dulukan akobah. Ya. Ya. Nah, dulukan akobah. Kalau bisa mundur, sudah ula wusta untuk hari ke-11, baru akobah untuk hari ke-10, baru akobah untuk hari, karena ada uzur. Tapi ingat tadi, kalau ada, kalau tidak ada jangan coba-coba, itu melanggar aturan. Karena jawabannya karena ada masyakoh, ada kesulitan. Nah, seperti itu. Jelas mungkin Bu ya? Baik, ada lagi yang mendengar ini paham lah ya. Kalau tak paham bilang tak paham Pak Bu, nanti di sananya ini masalahnya. Ketika Bapak Ibu haji nanti, mohon maaf, nggak ada pembimbing, nggak ada. Pembimbing ada yang berangkat, tapi tidak dibimbing satu-satu. Petugas pertama ketua kloter, kedua tim pemandu ibadah haji untuk yang ngurusin 450 orang itu satu kloter itu. Yang ketiga pembantunya dari daerah 3. Itu cuma yang menangani untuk membantu Bapak Ibu. Jadi dalam beribadah yang membimbing Bapak Ibu hanya 2 orang, sedangkan jamaahnya sekitar 450. Pertanyaan saya, kira-kira terangkul enggak? Nah, maka itu Bapak Ibu harus paham sendiri dulu. Jadi di sini tempatnya kita belajar sampai paham. Kalau tak paham tanyakan aja, nggak apa-apa. Kita santai masih panjang waktu kita. Bulan Zulqa'dah berapa bulan lagi? Lama masih. Ini baru Jumadil akhir. Ada Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, 4 bulan lagi. Panjang ya. Kalau ada yang tak paham, privat ya seperti itu. Silakan Pak. Mina yang sebenarnya, ya Bapak tinggal di Mina sini, Mina lah. Yang jauhnya apa maksudnya dulu? Tergantung. Kalau Mina jadi pasti jauh, karena dia di luar Mina. Tapi kalau yang Mina itu, ya jaraknya tergantung nanti maktabnya gitu, tak di mana di Mina itu. Kalau dia di ujungnya mendekati Mina jadi, jauh lah, di ujung. Contohnya ini gedung Pak,
Kalau masih di dalam sini, ya ujung sana ke sini ya jauh juga Pak. Kalau di ujung sana. Tapi kalau sudah di luar ujung ini, di keluar pasti jauh namanya. Itu bukan masalah jauhnya, masalah hukumnya. Orang kita tidak mau di Mina Jadid, karena Mina Jadid itu bukan Mina. Sedangkan kita mabit itu di Mina. Karena dalam hukum yang tidak mabit di Mina kena dam. Jadi bukan masalah jauhnya. Tapi kalau jauh di luar Mina otomatis jauh lah. Baik, bagus pertanyaannya. Itu sekitar 7 kilo. Itu ya. Tergantung Pak, saya jawab tadi. Kenapa? Kalau bapak maktab bapak itu letaknya, tapi tak mungkin, tak pernah terjadi. Maktab kita itu di sekitar arah menuju ke Mekah itu tak sampai 1 kilo Pak. Maka itu orang jemaah Indonesia yang nanti maktabnya di sekitar Azizia, itu mereka lebih senang tidurnya di hotel, tidak di kemah. Tapi dengan catatan tidak ada konsumsi, karena konsumsi dibagikan di kemah, tidak di hotel. Itu lain lagi, itu jelas di luar Mina, Azizia bukan Mina. Tapi dia menuju ke pelontaran itu sekitar 1 kilo. Kalau yang di Mina 4, 5, 6 sampai 7 kilo. 2 kali terowongan biasanya Pak jemaah kita Indonesia. Nah, tapi kalau menurut saya jauh itu jangan dipikirkan jarak. Yang dipikirkan tadi hukum sah tidaknya. Yang jadi catatan saya tadi, karena kalau jauh masih jauh kita dari Tembilahan. Wah, jauh Pak. Kalau masih di Mekah saja, masih di daerah Mina, Arafah itu masih dekat lah, masih terjangkau dengan jalan kaki. Kalau Tembilahan tak terjangkau jalan kaki. Yang di bab tadi itu memang ya jarak tadi mengisahkan aja tadi untuk berbalik tadi Pak. Itu jadi masyakkah ya, kesulitan ya. Maka Islam menginginkan kemudahan, tidak ingin menyusahkan, tetapi tidak boleh memudah-mudahkan hukum, kan begitu. Baik, ada lagi? Silakan Bu. Itu tanya Ibu tadi 100% sama. Kan sudah saya bilang tadi ya, kalau seandainya memungkinkan mundur, wajib mundur. Kalau tidak, kalau gimana? Tidak bisa mundur, maka itu tadi pulau stop untuk hari ke-12 ke-11, baru Aqobah hari ke-10 dulu, baru Aqobah hari ke, itu yang saya jawab tadi. Iya, itu yang saya jelaskan tadi. Ya Bu, sama ya, 100% sama. Tak apa-apa, bagus. Nah, saya suka itu. Kalau tak paham bilang tidak paham. Saya suka yang kayak gitu. Jangan iya tapi tak paham. Kesian itu Bapak. Betul. Dengan catatan memang tidak bisa untuk melakukan
Kalau pertimbangan mengulang lagi, karena jauh itu. Tadi Bapak tanyakan jaraknya jauh deh. Nah, itu Bapak tanyakan tadi. Betul. Oke Bu, alhamdulillah paham betul dah ya. Nah, itu yang penting tuh. Ada lagi? Oh, tak ada nih, paham semuanya nih. Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke bab tentang nafar. Semalam saya diskusikan juga masalah nafar ini. Jadi masalah nafar ini banyak jemaah itu ingin mengambil nafar awal karena mungkin ya nggak ngerti tentang kenapa disyariatkannya nafar awal itu. Waman ta'ajjala fala itsma alaih. Dan bagi siapa yang mereka tergesa-gesa, tidak mengapa mereka menyegerakan meninggalkan Mina. Itu ayatnya. Nah, tentang nafar ini. Nafar itu artinya apa? Kelompok, ya, rombongan. Nafar itu. Nafar awal berarti rombongan pertama, nafar sani rombongan kedua, kelompok. Disebut dengan nafar kelompok pertama. Ini disyariatkan untuk memberikan rukhsah, keringanan yang disebabkan adanya uzur. Uzurnya itu ya dijelaskan di dalam tafsir. Di dalam tafsir itu penjelasannya, yang pertama bagi orang-orang tua yang lemah, yang kedua kaum wanita. Kaum wanita kenapa? Khawatir ya, haid sehingga tidak bisa melakukan tawaf ifadah. Ya. Yang ketiga anak-anak. Yang keempat pedagang. Itu sebetulnya kalau Bapak bukan orang yang kurang uzur fisiknya, bukan wanita yang lemah, bukan anak-anak, bukan pedagang, ya kenapa ngambil nafar awal? Kalau Bapak Ibu bertanya mana yang lebih afdal dan banyak pahalanya, nafar sani. Saya katakan orang yang tidak mengambil nafar awal itu bagaikan meninggal tidak mau satu gunung Uhud emas. Sama ini kada mau. Itu orang yang tidak mau ngambil nafar awal. Satu gunung emas itu ditinggalkannya. Itu orang yang tidak mau nafar sani itu, mengambil nafar awal. Kenapa cepat meninggalkan Mina? Pertama, Tuhan uzur kada. Wanita lemah tidak. Anak-anak juga kada, karena anak-anak kan kisih-kisihnya tuh busar, gerah sudah. Nah, yang keempat karena pedagang. Kenapa Ustaz ya pedagang itu? Pedagang itu kalau sudah hari ke-12 ya itu sunyi sudah di Mina. Yang sunyi apa? Orang kan pergi ke Mekah, maka dia pindah juga ke Mekah, jualan di Mekah. Pedagang tidak, memang kita bukan anak pedagang, anak haji. Pahala melontar hilang, mabit kada dapat, doa yang mustajab di Mina tidak dapat. Sayang, itulah seperti meninggalkan emas satu Jabal Uhud. Sayangnya karena tidak paham. Mohon maaf, nafar awal, nafar sani bukan pilihan, bukan opsi.
itu rukhsah, keringanan. Keringanan, bukan rukhsah. Itu juga rukhsah untuk yang diutamakan mengambil rukhsah. Beda dengan safar, sholat jamaah, qashar, itu rukhsah yang kalau kita tidak ambil kita dikatakan sombong. Kalau ini rukhsahnya rukhsah muayyanah, rukhsah muayyan, rukhsah keringanan bagi orang tertentu, bagi orang tertentu. Yaitu yang pertama karena tadi ya itu kita tafsir Pak. Yang pertama orang tua yang khusyuk, yang kedua kaum wanita, yang ketiga anak-anak, yang keempat pedah. Nah kalau kada termasuk di empat ini, kalau saya mengusulkan, menganjurkan ambillah nafar sani. Jelas sudah tuh. Tapi dalam di lapangan nanti Bapak enggaklah, aku lapar awal saja, tak berdosa, bala isma alai, enggak kesana, enggak berdosa. Berdosa tidak, dapat pahala juga tidak. Paham itu? Itu yang menjadi catatan penting tentang masalah manfaat itu. Nah, jadi kelompok yang meninggalkan Mina di hari ke-12, tidak lagi dia bermalam di malam ke-13, tidak lagi melontar di hari ke-13 ulang mustaqabah, itu namanya nafar awal. Ini dulu, paham sudah? Nah untuk wanita, kenapa tadi wanita? Karena kaum wanita ini bisa haid. Ibu-ibu itu kalau punya prediksi, aku ya amun besok tanggal 13 bisa haid nih, amun lihat jadwal masa datang bulannya nih esok nih tanggal 13 misalnya, maka dia direkomendasikan untuk meninggalkan Mina tanggal 12, jangan nunda besok. Salah itu. Kaji pikir prioritasnya adalah ya pergi, tinggalkan Mina. Pikir prioritas itu fikul aulawiyat. Ada kitab yang membahas tentang itu. Nama kitabnya menarik, bahasa Indonesia. Ini dulu baru itu. Nama kitabnya itu. Jadi cari aja di apa namanya, di Bukalapak atau Shopee, judul buku Ini Dulu Baru Itu. Itu babnya, namanya kitabnya Fikul Aulawiyat, pikir prioritas. Kalau ada yang beli, belum pesan satu. Ada sahabat belum pesan ke Shopee. Baik, nah jadi kenapa bang ibu-ibu nih kalau haid, maka dia, tiga ulama sepakat tidak boleh tawaf. Sedangkan tawaf ifadah, tawaf rukun haji, kalau dia tidak tawaf ifadah maka tidak sah hajinya, dan dia wajib mengqadha haji. Kada sah, kecuali dia sudah bertaklid untuk membatalkan hajinya, maka tidak ada qadha, tidak ada dam, tetapi dia dianggap belum haji dan dia masih punya kewajiban menunaikan haji. Sayang nggak? Sayang. Maka solusinya bagaimana? Hebatnya Islam itu, pergilah tinggalkan Mina, dan itu tidak ada dosa. Tinggalkan Mina hari ke-12 menuju ke Mekah, tawaf ifadah, pas selesai tawaf mau ke sa'i, tahu-taunya haid, tidak ada masalah. Sa'i dalam keadaan haid, sa'inya sah. Tetapi kan di dalam masjid, pesa'ian, mas'a itu bukan masjid. Tempat sa'i itu bukan masjid, maka tidak apa-apa. Paham itu, Bu? Kecuali ternyata pas tanggal 12 itu sudah haid. Bagaimana solusinya? Sudah dijelaskan kemarin kan? Solusinya? Oh, Bu? Sudah ada? Oh, yang belum, nanti kita ulangi lagi. Tapi nanti kalau ada yang bertanya, saya jelaskan.
Sudah ditanya belum paham sudah. Kita bahas syarat-syarat nafar awal. Nah, kalau yang ingin meninggalkan tanggal 12 itu bukan langsung boleh pergi begitu saja. Ada syarat-syarat yang wajib dipenuhinya. Kalau tidak boleh meninggalkan Mina tanggal 12. Apa syaratnya? Syaratnya ada 8. Yang pertama, keluar dari Mina tanggal 12 Zulhijjah. Yalah, kalau tanggal 13 kan apa awal namanya, tanggal 12 Zulhijjah. Satu. Yang kedua, keluar dari Mina setelah tergelincirnya matahari. Ini banyak yang dilanggar jamaah kita, tembilahan jamaah Idul. Kami nampak awal ya, tetapi pebagian sudah pergi. Tidak ada. Saya bilang tuh ada karena ada kejadiannya. Kan saya memantau Pak, tiap tahun jemaah berangkat kita pantau kan. Dan alhamdulillah tiap tahun jemaah pulang haji cerita. Kita disitulah bahkan ada jemaah yang pulang, Ustaz nanti tolong ya kasih tahu Ustaz ngisi pengajian kayak ini gini ini jemaah katanya macam-macam. Nah, minta supaya saya menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Biar orang tua baik, dia sayang dengan, jangan terjadi apa yang dia alami, dia dapati. Saya mengatakan gitu, itu ya. Saya kenapa tidak membahas jamaah daerah yang tak penting? Kita kan orang kita sini lah yang kita utamakan dulu, ya. Karena kita tak bisa merangkul semua. Jangan sampai inhil ini. Maka itu alhamdulillah 2 tahun berturut-turut saya diminta oleh KUA untuk memberikan manasik baik di kecamatan 90 dan kota. 2 tahun berturut-turut saya yang diminta Pak untuk memberikan manasik ini. Alhamdulillah tahun ini kemarin Pak Haji Rosyidi itu bilang sama saya, Ustaznya kalau aku kan ulun karena masih menjadi kuat karena lah biar lagi nanti medan manasik katanya untuk di kota. Kalau Pak Azhari Hasan tak ada bilang, Allahu a'lam. Baik. Nah, jadi keluhan-keluhan terjadi itu mendapati tidak sesuai dengan yang sampaikan ini. Kan ikut manasik nih, Bapak berangkat, ternyata mendapati ada orang di hari ke-12 sudah meninggalkan Mina sebelum zuhur. Di situ saya tahunya. Orang mana? Orang ini kan? Orang luar tak tahu saya. Jadi Bapak Ibu, syarat yang kedua, keluar dari Minanya itu setelah zuhur, setelah tergelincir matahari. Dia pagi meninggalkan Mina sebelum subuh melontar Pak, tidak sah dia lontarannya dan tidak sah nafar awalnya. Paham di situ kan? Jadi ya, kalau memang ingin meninggalkan Mina tanggal 12 boleh ya, dengan 4 pertimbangan tadi itu, paham ya? Kenapa? Karena tua, karena uzur tadi kan, karena wanita, karena anak-anak, karena pedagang. Silakan meninggalkannya. Ustaz, saya bawa istri saya karena dia takut haid, saya ikut. Gak apa-apa, tapi kan ada mengikut karena pertimbangan. Gak apa-apa. Kalau mungkin bininya tulang suruh nantinya bertahan, nah itu salah juga. Boleh dia ikut pergi karena mengikuti istri, mendampingi istrinya. Nah, jadi ya, sebelum zuhur jangan meninggalkan Mina. Baru boleh namun nafar awal kalau setelah zuhur. Lalu supaya mudahnya nanti kalau tergelincir matahari tak paham Pak takutnya. Setelah zuhur paham kan? Nah, itu. Sudah 2 itu. Ya. Yang ketiga,
Dia meninggalkan dari Mina itu setelah selesai melontar untuk hari ke-10, 11 dan 12 Ula Aqabah. Kalau belum melontar nggak boleh. Nggak boleh meninggalkan Mina, nggak boleh mengambil nafar awal. Kalau dia melakukannya gimana ustadznya? Tetap juga dia pergi, dia kena dam atau fidyah. Wajib bayar dam atau fidyah. Baik, sudah berapa? 3. Telah mabit di Mina selama 2 malam. Malam ke-11, malam ke-12. Kalau dia malam ke-12 itu ternyata dia balik ke hotel, ke Aziziyah, keguringan, ketiduran di hotel malam itu, maka dia wajib membayar dam karena tidak mabit. Yang kedua, tidak boleh tidak dia mengambil nafar sani, tidak boleh nafar awal. Paham itu? Maka itu jangan sampai ketiduran. Kalau mau ke hotel, bolehlah pergi ke hotel. Mungkin ada pertanyaan begini, Ustaz, kami hari ke-11 sudah melontar Ula Aqabah. Ada kawan tinggal di Aziziyah, kami pergi ke sana, jalan boleh ya? Boleh. Nanti malam, ya sekitar jam 8 malam, wajib dia sudah pergi ke Mina untuk mabit sampai lewat jam 12 malam. Paham itu? Boleh lah. Dan dia kan dalam keadaan sudah boleh pakai pakaian biasa. Kan larangannya cuma satu. Larangannya tidak boleh berhubungan dengan hal hubungan suami istri. Itu aja. Yang lainnya boleh. Boleh pakai parfum, pakai biasa. Tidak ada larangan. Ya, mandi boleh, kalau kepala jatuh rambut tak ada masalah karena sudah tahallul awal. Cuma tinggal belum tahallul sani. Kenapa belum tahu sani? Karena belum tawaf ifadah dan sani. Jelas itu? Pak, jelas ya? Ada yang belum? Ibu-ibu? Paham tuh? Paham. Nah, Palestina, Argentina, tegang betul. Wah, senyum dulu ya. Baik. Di sini tidak ada masalah nafar, maka saya tidak ambil ya. Kalau ini mana Ustaz ada catatannya. Ini nggak ada bab nafar di sini. Ini tamu pajak sudah. Ada yang nunggu mana catatannya tak ada di sini. Memang tak ada. Yang nafar itu tak ada di sini. Sudah berapa? 4. Yang kelima, niat keluar dari Mina. Ada 12 itu, waktu dia pergi keluar itu, kalau dia, aku ikutlah banyak. Mau kemana? Aku mau kemana nih? Ke Mekah. Ikut naik bis tuh. Ngapa ya? Ada barang yang mau diambil di Mekah, ada keperluan. Oh iyalah, pas diambilnya sana, aku tanggung ya, tak lagi balik ke Mina. Oh, udah bisa. Nah, kalau dia tahu bahasa untuk bilang kada aci itu, dia wajib balik lagi ke Mina untuk bermalam dan juga melontar hari 13. Harus niatnya betul-betul karena ingin meninggalkan Mina. 5. 6. Berniat keluar dari Mina itu saat berangkat, sudah berjalan, ya, kendaraan yang dinaikinya sudah bergerak. Niatnya itu. Kalau masih di kemah, ya, masih makan Indomie, aku ya kan anggap meninggalkan Mina ya, masih makan, itu tidak. Niatnya tidak sah. Itu sama orang ya sedang ngomong-ngomong, aku hendak sholat subuh nih ya.
Aku tadi salat zuhur, belum salat zuhur katanya. Tapi sambil ngomong nggak sah. Niat itu antara A sampai bar, sedang mengerjakan sholatnya Allah, baru ditanamkan nih dalam hati. Kenapa? Karena dalam fikih mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i ya, niat itu qasdu syai' muqarranan bi fi'lihi. Dalam kaidah usul fikih al-umur bi maqasidiha, setiap perkara ya itu dengan tujuannya, dengan maksudnya, itulah niat. Nah, dan niat itu definisinya menurut mazhab Syafi'i adalah qasdu syai' muqarranan bi fi'lihi. Tujuan yang akan kita lakukan dibarengi dengan perbuatan. Jadi ada bapak-bapak, ibu-ibu misalnya, ayo kita umroh tahun ini yuk ya. Aku kayaknya belum lagi nih ya. Tapi niat bahwa sudah. Niat apa? Niat berangkat. Bahwa sudah berniat berangkat, bukan niat umrohnya lah. Niat berangkat. Ya, sudahlah nabung belum ada Pak, yang kursi anak dulu. Kemudian ada 4 manasik, manasik apa juga manasiknya belum juga berangkat. Nah itu bukan niat. Itu bukan niat, itu namanya cita-cita. Itu cita-cita. Kalau dia ikut manasik, setiap manasik ikut, menabung belum, karena belum ada duit yang ditabungkan. Tapi setiap manasik ikut, kenapa ikut manasik? Aku berniat anak umroh untuk berangkat umroh. Nah itu dihitung niat tuh. Ketika dia meninggal tak sempat berangkat, maka dia dapat pahala umroh. Kalau di manasiknya haji, niatnya ikut ingin niat haji, belajar di sini manasik untuk bisa haji, meninggal sebelum berangkat haji, dapat pahala haji. Dapat pahala haji. Dalilnya niatul mu'min khairun min amalihi. Nabi bersabda, niat orang beriman itu ya lebih utama dari amalnya, perbuatannya. Maka itu setiap amal itu harus ada niat. Jelas sudah? Nah, sama dengan nafal awal ini, meninggalkan Mina itu sambil berjalan itulah berniat. Kalau belum bergerak, enggak. Kemudian yang ke-7, keluar dari Mina. Dia keluarnya dari Mina tanggal 12 itu sudah meninggalkan Mina sebelum ya matahari tenggelam, sebelum maghrib. Ini sudah nih di bis sudah bergerak bisnya menuju keluar dari mau ke Mekah. Tapi datangnya azan lagi, Allahu Akbar, azan maghrib masih di Mina, batal, keluar dari bis kembali ke kemah. Kenapa? Dia tidak boleh meninggalkan Mina menuju ke Mekah. Tidak boleh, walaupun tinggal 1 meter lagi Pak, tinggal 1 meter lagi keluar dari batas Mina, tapi azan boleh. Wajib malam itu dia bermalam, dan wajib besoknya dia melontar 3 jam malam. Kalau dia tetap bersikeras, ya tanggung sudah dulu, bukan salahku, ya salah super tuh lambat ya orang pengrami. Tetap dia pergi, dia utang sama Allah, utang fidyah, utang dam, utang sesama makhluk dia wajib membayar, tapi utang sama Allah. Jelas sudah? Yang ke-8, tidak berniat untuk kembali ke Mina. Sudah sampai di Mekah ya, karena perjalanannya kosong di jalan sampai di Mekah. Sampai di Mekah sekalinya aku ya tas tertinggal tas tertinggal di kemah di Mina. Bergulit malamnya,
balik lagi dia ke Mina. Kalau dia balik ke Mina, batal nafar awalnya, dia wajib mabit sekaligus dan besok melempar. Tak boleh lagi balik. Ya udah, kalau sudah itu minta bawakan aja lagi, jangan berbalik. Berniat itu niat kembali namanya itu. Wallahu a'lam bissawab. Sampai 8 ini adakah yang ingin bertanya? Ada? Alhamdulillah, berarti paham semuanya. Tawaf ifadah dan sa'i, lagi-lagi tawaf ifadah dan sa'i ya, dalam haji sama dengan tawaf ifadah dan sa'i di tawaf dan sa'i umrah. Bedanya cuma satu. Apa Bu? Ayo, siapa tahu? Apa Pak bedanya? Hah? Ayo, apa? Kemarin sudah jelaskan tuh di tawaf. Tawaf ifadah dengan tawaf umrah, sa'i nanti haji dengan sa'i umrah itu sama. Yang membedakan satu apa? Niat sama-sama tidak pakai niat. Niat kan sudah include dengan niat ihram. Kalau haji include dengan niat haji. Kalau umrah ya niat di ihram sudah sama. Supaya ya tak apa-apa. Yang membedakannya bapak-bapak dan ibu-ibu ini bapak-bapak tidak disyariatkan memakai kain ihram. Sudah boleh pakai baju biasa. Kalau umrah harus pakai ihram. Tetapi ya karena musim haji itu kejadian yang saya dengar dari jemaah, boleh katanya di musim haji saja orang pergi tawaf dengan laki-laki baju biasa, tapi di musim haji saja. Awal ifadah itu. Kalau di musim umrah nggak boleh Pak. Setiap orang masuk ke daerah tawaf harus memakai kain mau dia umrahkah tidak umrahkah, tetap dia memakai kain Tapi haji yang saya dengar ya dari jemaah kemarin, katanya orang yang mau tawaf ya itu boleh baju biasa, tapi hanya di musim haji. Allahu a'lam. Itu yang ada. Tapi ya kalau ternyata nanti tahun ini pas Bapak Ibu pergi ternyata tidak boleh kecuali memakai kain ihram, maka bolehlah memakai celana dalam, tak salah, karena tidak dalam keadaan boleh celana, cuma jangan pakai baju kaos dalam, pakai celana dalam saja. Paham kan kenapa boleh pakai celana dalam? Karena tidak dalam keadaan. Kalau umrah wajib lepas, boleh hanya memakai yang 2 helai saja. Nah itulah ya, sudah tak perlu saya jelaskan tentang tawaf ifadah. Sudah paham kenapa tawaf itu disebut dengan tawaf ifadah? Sudah? Hah? Ifadah Bu? Tawaf apa ifadah itu? Tawaf wada. Iya, ini tawaf wada, tawaf pemisahan. Tawaf ifadah disebut juga tawaf haji. Nah, tawaf ifadah itu kenapa disebut dengan tawaf ifadah? Karena bukan, karena lu berlimpah ruah, betul.
munafiknya ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada gelas, ada air, ya kan, lalu tumpah bajunya keluaran, itu dalam bahasa Arab namanya ifadah. Kalau dia menggenang banyak, namanya fayadon. Dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia banjir. Fayadon. Jadi ifadah itu artinya tumpah ruah. Kenapa tumpah ruah? Karena pada masa itu orang pulang dari Arafah itu kan manusia tumpah ruah ya, dan semuanya menggenang mengumpul di lembah, itu lembah Mekah, lembah yang dimana di situ ada Ka'bah. Maka dia dikelilingi manusia yang banyak, jadi seperti air yang membanjiri Masjidil Haram. Dia tumpahnya dari mana? Arafah. Tumpah ruah mengenang di situ, maka tawaf orang yang saking banyaknya itu disebut dengan tawaf ifadah. Maka dari itu, sebagai catatan, Bapak Ibu yang meninggalkan Mina tanggal 12, itu bahasa kami, saya berapa kali jadi petugas haji dan umrah. Kemudian Ustadz Haji Abdul Hamid Jamaluddin Siddiq itu pernah menjadi petugas haji. Kemudian Ustadz Haji Khairuddin Kasih Bimas Kemenak itu pernah jadi petugas haji. Di diskusi kami semalam itu mengatakan ya, orang yang mengambil nafar awal itu sangat disayangkan. Itu sama dengan menyusahkan diri. Kenapa? Karena tanggal 12 itu Bapak Ibu, orang yang balik menuju ke Mekah itu ya Allah manusianya. Kenapa? Untuk pedagangnya, keuangan itu semua ramai. Yang kedua, dia kehilangan pahala mabit. Dia kehilangan pahala melontar 3 jumrah. Wah, sudah. Yang ketiga, dia kehilangan kesempatan juga bisa makan. Ingat, Bapak yang ngambil nafar awal belum tentu nanti di sana makanan disediakan. Belum tentu maksudnya. Bisa jadi disiapkan, bisa tidak. Karena persiapannya sebenarnya di Mina. Nah, kemudian ya, sampai nanti di Mekah melontar hari itu sepadat-padatnya manusia yang ada di Masjidil Haram. Tapi kalau Bapak Ibu mengambil hari 13, pertama Mina mulai sunyi. Mina mulai sunyi di sana. Makanan banyak, kemah kosong, ya. Pulang ke Mekah, ya, manusianya sudah berkurang karena orang dari kampung lah. Banyak yang balik itu. Yang balik itu bukan ribuan, sudah mulai jutaan sudah pulang. Kenapa orang itu balikan? Karena mereka pedagang, orang pekerja, dan orang-orang haji plus rata-rata sampai cuma nafar awal. Karena waktu mereka tidak seperti kita 40 hari, mereka ada 29, 17, 19 hari. Memang ada yang pakai 40 juga ada. Itu haji plus, dan mereka sudah pulang. Jadi kondisi kita untuk melakukan tawaf ifadah dan sa'i sudah mulai lengang, longgar. Nah, itulah pertimbangannya. Ya, tapi kami tidak berarti untuk mengharuskan, sedangkan agama saja masih mengizinkan wala isma alaih, cuma pertimbangkanlah. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang berbahagia ya, tentang nafar awal, kemudian juga syarat-syaratnya tawaf ifadah dan sa'i. Bila sudah selesai Bapak Ibu melakukan tawaf ifadah, selesai sa'i,
Ada nggak cukur lagi? Ada tidak? Kan sudah tadi, kita kisahnya sudah nggak cukur? Sudah, berarti cukur nggak lagi? Tidak. Sudah tidak, berarti sudah selesailah melaksanakan haji. Maka Bapak Ibu sudah haji dan haji. Sudah selesai sudah. Ustaz, apalagi kegiatan selanjutnya? Ada lagi. Ya. Jamarat, melontar. Ada lagi melontar? Ada. Jamarat tuh real, melontar real. Belanja. Silahkanlah belanja, cari kurma ajwa. Bapak Ibu salah kalau belanja kurma sebelum pulang. Ngapa gitu Ustaz? Sawan basi. Apalagi kalau kurmanya itu adalah kurma yang basah, seperti kurma sukari. Itu kalau beli lebih awal, pulang nanti baru bawa balik, sebelum pulang sudah busuk kurmanya, kecuali diletakkan di lemari es. Tapi bayangin kalau satu kamar 10 orang, satu kamar ber-7, masing-masing 5 kilo, muatlah kulkasnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, silakan sebelum kita masuk ke bab tawaf perpisahan. Ada yang bertanya? Ya, silahkan Bu. Ya. Ketika nafar awal nafar sani itu tergantung ketua rombongan dan ketua regu mau tetap mempertahankan kelompoknya atau tidak. Bagusnya, tapi tidak ikut pun tak berdosa. Bagusnya. Akhirnya ya seperti ketuanya mau nafar awal, tapi kalau kita tidak ada unsur kan kita mau nafar sani. Kita kan di jalan nanti dari rombongan itu tidak apa-apa ya. Nggak masalah. Nggak masalah. Hah? Enggak, nanti kan bisnya ada Pak. Tetap bis di maktab itu jemput. Nggak ada masalah. Bus itu nanti yang ngambil nafar sani, bus yang hari ke-13 ada nanti. Cuman melihat orang banyak yang mengatakan, ya Allah, kamu kayak pakai kain aja, namun kita belikan juga. Ini gitu Pak. Maka itu bagusnya rombongan itu yang sepakat kita nafar sani saja. Oh, dicetek dong. Jadi pulangnya sesamaan. Lapor nanti ketua kloter, Pak, kami ngambil nafar sani satu rombongan. Siap, kata ketua kloter. Jangan lupa Pak ya, bisnya nanti tolong disampaikan ke pengurus maktab. Itu tauhidnya tuh ketua kloter. Ketua kloter kalau sampai ada di sidang Pak, diadili dia nanti kalau dia yang melantarkan jemaah. Jangan mau honor saja, tapi jemaah ditelantarkan jangan dikira tak di sidang dia tuh nanti. Dia punya kewajiban, dia ada laporannya. Lumayan tuh laporannya pakai bundel itu nanti dia nulis ini sebenarnya ada Pak yang dikira ketua kloter itu nyaman. Memang honornya lumayan, tapi jauhiannya ampun itu. Maka saya tak pernah mau daftar jadi ketua kloter. Tahu susahnya Pak. Ngurusi 100 orang saja saya sudah lumayan merasa susahnya, paling 450. Nauzubillah. Tapi kalau yang tanggung-tanggung janganlah jadi ketua kloter. Didoakan orang mampusnya. Saking sariknya orang dia, nauzubillah. Masih nyaman jadi petugas ibadah. Kita kan tidak ada urusan ngatur. Petugas ibadah itu cuma memperhatikan ibadah jemaah. Ada yang komplain, ada yang bertanya tentang hukum, itu posisinya tidak susah. Tapi kalau kloter dia yang mengkoordinir semuanya itu. Itu lebih berat itu petugas ketua kloter.
Tapi harus dilaporkan ketua rombongan tugasnya. Siapa yang rencana nanti ditunjuk ketua rombongan? Kan sudah buat tuh. Ada beberapa rombongan sini dua ya, Kepilih Kota dengan Kepilih Hulu. Karena sementara ini sepertinya masing-masing KUA ingin merangkul anggotanya masing-masing. Jadi tidak mau berbagi. Tapi sepengetahuan saya, setiap KUA itu mau saja dia menyerahkan anggotanya pindah asalkan alasan Bapak Ibu kepada KUA itu logis. Ibu punya mama misalnya, ibu tinggal di Pembilahan Kota, mama ibu tinggal di Pembilahan Hulu, ditarik supaya satu rombongan bisa, ada beradik bisa, insya Allah. Cuma dilaporkan pelan-pelan bicaranya, jangan menyariki kuat atau beradab. Ya, pelan-pelan kita sampaikan alasannya begini begitu, insya Allah mereka orang bijaksana semua, insya Allah. Jelas ya? Baik, ada lagi? Ya, silakan. Ini yang begini saya ibu apa? Saya mau begini terminal nih, mendengar Pak Awal, lihatnya dong. Ibu berjalan nih, kemana Bu? Anu aja, kami mau meninggalkan Mina nih. Apa ya? Kami nak Pak Awal aja. Ayo betul. Oh, kalau lapas itu bisa aja. Nawaitul khuruja min hadzal Mina ya lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat keluar dari Mina ini karena Allah Ta'ala, tapi tak ada itu. Niat itu bukan lafaz. Usolli pada subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu niat? Bukan. Itu lafaz. Itu lafaz namanya. Lafaz nih niat. Sunnah melafazkannya, rukun yang di hatinya. Jelas ya? Baik. Ada lagi? Tidak ada, lanjut ke tawaf wada. Insya Allah Ahad depan, ini penting nih. Ahad depan itu kita akan membahas insya Allah tentang masalah dam dan fidyah. Ini materi yang termasuk amat sangat penting untuk dipahami per individu masing-masing Bapak Ibu. Kalau tidak paham, susah nanti di sana. Kalau paham, amat sangat mudah. Memang gitu ya, orang tidak paham susah. Ada orang tidak paham cara membuka pintu kesian, didorong kalau mau ditarik, apa aja kaos nih, gitu. Dia orang yang belakangan, ngapa Pak? Susah betul buka pintunya. Enggak Pak, ini tak bisa tak mau bukanya ya. Geser ya. Pintunya pintu geser. Nah, orang pahamnya baik, yang tidak paham maka Allah berhikmat, mendorong tak mau, menarik tak mau, pintunya pintu geser. Kenapa? Tulisannya digeser, ini kan lihat. Paham lah maksudnya? Kalau kita paham udah Pak, tidak ada ibadah haji umroh itu yang susah itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Nah ini yang susah, semuanya mudah. Yang susah itu yang tidak paham. Enggak paham ya tuh, ngalih betul. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan suatu ibadah yang menyulitkan, dan memudahkan iya. Jelas sudah ya? Nggak ada yang susah. Silakan Pak. Gimana? Iya, kalau saya merekomendasikan meninggalkan Mina setelah selesai melaksanakan mabit dan melontar di hari ke-13, namanya nafar sani.
Jadi saya bilang kan tadi, asal bapak melapor ketua kelompok, berarti kan ketua kelompok tadi tahu ya, ini anggota ada yang masih bakal minat, tahu dia. Yang bahaya itu tak tahu, tak ada yang melapor, lihat rumah kosong, semuanya kosong, dan selesai, sudah dia juga meninggalkan minat, enggak tahunya ada yang tertinggal. Nah, siapa yang salah? Jemaah itu sendiri, jamaah sendiri. Kalau itu konsekuensinya apa? Paksa cari taksi sendiri lah. Paksa cari taksi lumayan mahal itu. Tidak salah orang kita yang tak melapor. Itulah pentingnya ada ketua regu, ada ketua rombongan. Ketua rombongan, ketua regu wajib punya nomor petugas haji. Jangan malu Pak Bu, ya. Datang ke petugas haji itu, Pak izin minta nomor HP-nya yang bakal dipakai nanti di Mekah, di Madinah, tolong minta. Iya, jangan tak minta, segan kami, kenapa perbuat ya? Tak mau minta nomor HP-nya. Ibu-ibu juga boleh minta ya, nomor HP-nya, tapi jangan minta cuma pulsa. Ya, ada lagi pertanyaan lain? Tidak ada? Kita lanjut ya. Tawaf wada. Tawaf wada ini ya artinya adalah tawaf perpisahan. Pelaksanaannya, setiap orang Pak yang meninggalkan Mekah itu disyariatkan untuk melakukan tawaf perpisahan dengan Ka'bah. Semuanya, siapa saja disyariatkan. Cuman dalam bab hukum tawaf ibadah ini mukhtalaf. Beberapa ulama ya itu beda pendapatnya. Mazhab Maliki menganggap tawaf wada itu sunnah. Mazhab Syafi'i wajib. Sunnah itu dalam bab haji ya, bila dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa dan tidak dapat pahala. Kalau di dalam dan ya tidak mempengaruhi kesahan haji dan umrah. Kalau ya tawaf wada ini yang menganggap yang wajib. Nah, wajib itu apa? Bila dia meninggalkan dengan sengaja, ya, meninggalkan dengan sengaja, maka dia berdosa dan atasnya wajib membayar dam. Bila karena ada uzur, dan uzurnya itu ya contohnya dia sakit, tetapi dengan dia punya harta, maka dia tidak berdosa tetapi keluarkan dam. Tapi kalau dia sakit, dia tidak punya harta, maka dia tidak berdosa dan tidak mengapa tidak mengeluarkan dam. Paham itu? Ini saya permudah aja penjelasannya. Kalau wanita haid, maka dia tidak berdosa, tidak kena dam, cuma disyariatkan untuk pergi menuju ke Masjidil Haram ya, dari luar dia menyampaikan perpisahannya dengan Ka'bah. Cukup memberi syarat, boleh sudah dada yang penting ada syarat. Janganlah kada nyaman kayak itu tuh ya, cukuplah dah gitu ngasih syarat dengan Ka'bah sampai beban mata
dan doa jangan tertinggal. Allahumma la taj'al hada akhirul ahdi. Ya Allah, janganlah engkau jadikan ini yang terakhir ya Allah. Bilang sama Allah sambil melihat Ka'bah, ya Allah, temukan kaki kami, temukan kami kembali ya Allah. Diulang-ulang. Dan anak keturunan kami, keluarga-keluarga kami, untuk bisa juga sampai ke tanah suci ini, melaksanakan haji maupun umroh berulang-ulang ya Allah. Jangan sekali, berulang-ulang. Ya Allah, jangan berdoa begini, ya Allah, ya, jadikanlah kami ini bisa pergi menunaikan ibadah haji atau umrah seluruh keluarga kami, walaupun cuma sekali ya Allah, walaupun cuma sekali. Minta berulang-ulang, ternyata dikasih sekali, syukur dah. Tak apa-apa lah kalau satu kali pun penting ada, jangan lagi. Ini berdoa itu tanggung, ya, minta sama Allah tak usah ragu. Kayak Allah takut nanti engkau pula keberatan ya Allah. Tidak ada Allah keberatan, tidak ada. Nah, minta habis-habisan, minta tuh habis-habisan. Allahu a'lam bis-shawab. Baik. Tawaf pada hukumnya wajib dilakukan ketika akan meninggalkan Makkah untuk pulang ke tanah air. Wajibnya tawaf pada berdasarkan atas riwayat umiran nasu ayyakuna akhir ahdi bil bait illa annahu khuffifa 'anil haid. Orang-orang diperintahkan agar amalan yang terakhir kali mereka kerjakan adalah tawaf di Ka'bah. Hanya ada keringanan bagi wanita yang sedang haid. Hadis sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, ittifaq antara dua ulama ahli hadis ini. Kemudian ada hadis yang lain, dan nasu yang sarifuna min kulli wajhin, faqala Rasulullah SAW la yaqiranna ahadun hatta yakuna akhir ahdi bil. Semua orang pergi berbagai arah, kemudian Rasulullah bersabda, hendaknya tidak seorang pun yang pergi kecuali setelah melakukan tawaf perpisahan di Ka'bah. Baik, ini kesimpulannya. Tata caranya lagi, bagaimana cara meninggalkan Masjidil Haram ini atau Ka'bah ini. Ini catatan ada di dalam buku ini. Ya. Nih, yang catatan di sini. Ulun bacakan. Kaifal insiraf minal Ka'bah inda Syafi'iyah, Asy-Syafi'iyah wal Malikiyah. Wa madhhab Syafi'iyah wal Malikiyah annahu yansiru wa yuwalli zahrahu ila Ka'bah wala yamshi al-qahqari fa innahu makruh wa laysa fi sunnatun marwiyatun wala asal mahki. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, itu terjemahnya ini. Ini terjemahnya yang ulun baca tadi, ini terjemahnya. Artinya kita belajar ada rujukan. Nama kitabnya Manasik Ibnu Jama' al-Mazahib al-Arba'ah. Menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i serta pendapat mazhab lainnya, maksudnya Maliki, setelah menunaikan tawaf wada, seseorang keluar sambil berjalan membelakangi Ka'bah, ya, bukan berjalan mundur sebagaimana dilakukan banyak orang. Para fuqaha berkata bahwa berjalan mundur itu makruh, tidak ada hadis maupun asar yang mengajarkannya. Kayak meninggalkan raja, turun kakinya satu mundur lagi kan, nah, itu qahqari, itu makruh hukumnya. Jadi caranya bagaimana? Bapak Ibu, ini saya kasih cara yang saya biasa lakukan. Mau dicontoh silakan, tidak juga mengapa. Jelas ya? Caranya bagaimana? Pertama, Bapak dan Ibu sebelum masuk ke Masjidil Haram, sebelum masuk ke Masjidil Haram, ya, dengan Bapak dan Ibu sudah dalam keadaan suci dari hadas.
Artinya sudah berwudu atau tayamum. Kalau kita tidak ada uzur untuk tayamum, jangan tayamum. Ya, cukup dengan berwudu. Wudunya ya bebas, mau memilih yang mana. Tapi kalau saya rekomendasinya tetap berpegang ke mazhab Syafi'i, kecuali ada kelemahan, ingin bertaklid ke mazhab Maliki. Jelas ya, sudah ada 3 opsi saya sampaikan dulu ya. Pertama, kepada kaul perkataan yang terkuat di dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, yang paling lemah. Yang ketiga, alternatifnya bertaklid ke mazhab Maliki, yang berpendapat bila laki-laki dan wanita yang bukan mahram bersentuhan kulitnya tanpa alas, tanpa syahwat, tidak membatalkan wudu. Tapi wajib dia paham tentang tata cara kaifiat wudu mazhab Maliki dan hal yang membatalkannya. Kalau tidak boleh. Dan ini sudah saya jelaskan di awal kita pertemuan dahulu. Ya kan? Kita sudah berapa bulan nih? Manasik mulai bulan apa kemarin tuh? Muharram. Lama sudah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, misalnya Jumadil bulan, Jumadil Saniyah. 6 bulan sudah kita manasik. Ya sudah kita jelaskan di bab itu. Nanti bagi Bapak Ibu yang belum paham, silahkan ditanyakan. Jadi kita akan jelaskan. Jangan sampai tak paham di situ. Nggak boleh Bapak Ibu punya pandangan kalau di Makkah itu kita tergantung kadar batal. Itu tak ada fatwanya dari manapun. Kalau kita di Mekah, kita tersentuh dengan bukan mahram, tidak batal. Itu tidak ada satu ulama dari 4 mazhab yang berfatwa seperti itu. Jadi dari mana dapatnya? Ya orang tembilang tuh jangan berhafal dengan hukum, berhafal punya pendapat sendiri. Mazhab apa itu? Saka hendaknya, mana boleh. Ya, jelas ya. Caranya tadi sudah berwudu. Sudah itu sendal Bapak Ibu, alas kaki yang dipakai atau sepatu ibu-ibu sebelum masuk ke pintu Masjidil Haram digisang, digosokkan ke lantai sebanyak 3 kali. Niatnya istinja untuk sendalnya supaya bisa ditenteng, bisa dibawa. Sudah gisang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yang kiri 1 kali, 2 kali, 3 kali, maka dia sudah suci. Walaupun masih ada sikit tahi kucingnya. Misalnya dia dalam bakikihnya dulu. Selesai sudah, masukkan kantong plastik. Masukkan ke kantong plastik, masukkan ke ransel. Boleh ransel seperti ini. Nah, ini sudah ada yang bertampah nih untuk membawanya nanti nih. Siapa yang Ustaz ya? Bini ulun. Nah, jadi boleh pakai kain ihram, ini masukkan di sini. Di dalamnya apa saja boleh, di dalamnya dibawa. Nah, tergantung lihat cuaca. Kalau ada cuaca musim panas atau hujan, bawa payung dalam tas ini. Apalagi ya tempat air minum atau air minum. Yang lainnya jangan bawa wadai, apalagi nasi bungkus boleh. Ya. Nah ini ransel tadi dibawa, sepatu tadi sudah masuk, jelas ya, atau sendal. Masuk dengan kaki kanan ke masjid. Masuk masjid dulu. Baca doa masuk masjid. Gimana doanya Bu? Allahumma firli zunubi waftahli abwaba rahmatika. Kalau keluarnya 4 dan kaki kanan baru ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Sudah itu baca langkah sambil jalan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata dar salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal masuk. Sudah masuk berjalan, mau turun kita naik, ada tangga, ada eskalator.
Tergantung yang wani eskalator. Yang tak biasa pakai eskalator tangga biasa. Saya pernah menangkap ibu-ibu gugur jatuh Pak eskalator, makanya lama kenal. Lalu ya ketangkap itu. Untung ada kawan yang menangkap, membantu untuk ternyata gugur. Ibu kepirohot aku kan ya Allah, jantungan sini tuh naik eskalator ke suah. Di tebilahan latihan ada tempatnya wah ini di Zen, masjid Zen kan ada di apa Sarana Bumi. Latihan lah gitu. Apa Bu katanya, datang ke bagian latihan. Padahal Bapak Haji loh, Pak Jainal. Bapak Ibu ya supaya biasa. Sudah turun melihat Ka'bah ya, baca doa melihat Ka'bah. Apa doanya? Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid ya, mimman azzamahu wa karamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasyrifan ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Tambah birranya ya. Sudah itu doanya melihat Ka'bah. Sudah dapat dari Allah itu sebanyak 20 rahmat. Rahmat 20 rahmat. Langsung ya ngikuti arus. Sampai sudah dekat dengan lampu hijau ya, lihat rukun Hajar Aswad ya. Pas sudah pas maka menghadap ke Ka'bah sambil berniat. Nah ini tak boleh ditinggal nih di rukun. Nawaitu an atufa hadzal baital atiq sab'ata asywatin tawafal wada lillahi. Kalau maka itu dalam hatinya, ya Allah, ulun hendak tawaf wada. Dah. Bismillahi wallahu akbar. Untuk yang pertama menghadap, putaran kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh cukup memposisikan Ka'bah kiri. Angkat tangan, Bismillahi wallahu akbar. Tidak lagi menghadap. Jelas? Sudah kita jelaskan. Kita kan praktek tawaf. Oh ya praktek lagi nanti. Di mana? Sini aja. Kita siapkan Ka'bahnya nanti sini ya. Kalau Ka'bah yang diterima masuk ke kanalan diangkut ke sini. Ya, di sini nanti kita buatkan Ka'bah yang lebih kecil lah, yang muat di ruangan ini. Insya Alhamdulillah sudah selesai. Buatnya sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, selesai sudah tawaf. Oke? Selesai 7 kali ya. Kita menuju tempat untuk melakukan sholat sunat selesai. Ingat Bapak Ibu, setiap selesai tawaf disunahkan sholat. Mau tawaf apa aja? Mau tawaf apa saja? Mau tawaf sunat tahiyatul masjid, tawaf ibadah, tawaf umrah, sunnah, sholat sunat ba'da. Niatnya gimana? Usolli sunnata ba'da tawafi ya, rakaat ini sengaja aku sholat sunat setelah tawaf 2 rakaat karena Allah. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, baca surah Al-Kafirun. Rakaat yang kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Salam, baca doa. Baca doa dekat dengan makam Ibrahim, dekat dengan Muktazam, masing-masing baca doa khusus. Selesai baca doa ya, jangan lupa doa Allahumma la taj'al hadza akhiral ahdi. Zikirnya beda. Ketika tawaf 1, 2 sampai 7 itu yang tetap tidak berubah yang dibaca
hanya ketika melintas makam Ibrahim, ya. Kemudian yang apa lagi? Rukun Yamani dengan Hajar Aswad itu selain tawaf wada, maka doa dan zikirnya berubah-ubah. Putaran pertama sampai ke-7 beda dengan tawaf wada. Dari putaran pertama sampai ke-7 itu aja doa yang dibaca. Ada doanya khusus di situ. Jelas termasuk yang rukun antara Yaman Hajar Aswad, Rabbana Atina itu tetap. Melintasi makam Ibrahim itu juga tetap. Nah, doanya juga tetap sampai ke-7 putaran gitu. Dan tidak ada sunnah ramal, ada lari kecil, tidak ada, tidak sunnah ittiba, ya, dan tidak disyariatkan memakai kain kecuali aturan Saudi yang nanti mewajibkan orang yang tawaf harus pakai kain. Tapi tidak sunnah ittiba, paham? Jadi bapak biasa saja kayak pakaian ihram untuk sholat. Ada negur, bu, pak, ini harus nampak nih. Senyumnya, iya saya tahu wadah, gitu aja. Kalau yang menegur itu oh iya, tak apa. Tapi kalau bilang tetap tak boleh, ya mereka ada paham. Yang menegur ada paham. Paham itu ya? Kenapa? Karena Bapak tidak dalam keadaan jelas ya. Seharusnya boleh nggak pakai baju biasa, tahu ada. Cuma karena aturan Saudi aja waktu itu. Secara hukum tidak ada masalah. Jelas ya. Nah, selesai baca doa, berzikir sebagainya, minum air zam-zam. Tadi sendal sudah dalam ransel. Udah, pandang Ka'bah melawas. Baca doa, zikir apa sebagainya, udah siap semuanya. Gimana Bapak Ibu? Salaman sama rombongan, ayolah. Kalau umrah begitu, kalau haji bisa jadi masing-masing. Haji bisa jadi masing-masing Pak. Kecuali rombongannya. Kalau ketua rombongannya mau sama-sama terus, bisa jadi. Tapi ada juga ketua rombongannya hilang dulu. Itu yang sering terjadi. Pak ketua rombongan kita hilang, ya sudah sipin jangan lah. Karena itu tidak menjadi kewajibannya, nanti kewajibannya. Jelas Bapak Ibu. Nah, jadi setelah selesai tadi, ini selesai sudah nih semuanya, minum air zam-zam sudah dan sebagainya, pelan-pelanlah meninggalkan Ka'bah. Terus saja cari jalan keluar. Cari jalan keluar, boleh nggak melihat Ka'bah lagi? Hah? Boleh. Selama Bapak Ibu belum berniat meninggalkan, ingat itu ya. Nah, sudah naik ke atas, sudah masih pandang lagi Ka'bah. Nah, ini baru niat nih. Jadi jalan keluar dan kelihatan nih. Baru pandang, baru kita mengucapkan selamat tinggal, mau pakai sayur nangka kah, sayur nara kah, goodbye kah, selamat tinggal kah. Kita langsung ya, nah berpaling balik. Belakangi Ka'bah. Sudah belakang ini maju terus, jangan lagi menoleh. Jangan lagi menoleh. Pakai itu sendal sepatu tadi sudah diikuti dah tuh. Jangan sibuk di mana aja sendal sepatu. Nah, itu masih belum, namanya belum niat meninggalkan. Ya, jangan sudah. Jangan terus, ada kawan di belakang, jangan dilihat mana kawannya, berpaling lagi. Kalau dia berpaling lagi melihat Ka'bah, wajib mengulangi tawaf pada. Wajib mengulangi tawaf. Jelas ya? Ikuti aja dong ini nih. Ikuti aja yang kayak gini nih. Berusaha lagi macam-macam judul kena. Ustaz ujar amun. Aduh, musuh mana sih situ aja. Ujar. Ini aja ikuti sudah. Supaya Bapak Ibu tidak susah. Betul Pak ya? Nanti kalau macam-macam bingung nanti. Betul tidak? Nah, ikuti aja ini. Jadi mundur, tarik maju, apa terus saja tinggalkan Ka'bah tadi, cari jalan keluarnya, jangan berpaling sampai keluar. Keluar masjid, ya baca doa, Allahumma dulubi wa fahli abwaba fadlika. Kaki kanan, ampal pakai kiri ya. Kiri letakkan sendal, pakailah, tinggalkan masjid menuju ke hotel, ke makam. Nah, di jalan nih,
banyak kelihatan tuh. Sekalinya haja murah. Dulu telepon tuh pas ditakuni harganya 300 real, sekalinya 50 real Ustaz aja. Mayalah menggiurnya. Kemarin 300, ini jadi 350. Boleh nggak beli? Boleh. Belilah, tapi wajib ngulang tawaf wadahnya. Nggak boleh lagi belanja, mau haji, mau umrah, kada boleh. Yang boleh itu dibeli pertama, misalnya air minum untuk minum, makanan untuk dimakan, ya koper karena kopernya pecah, beli tali untuk mengikat koper, misal. Tapi kalau ada aja kemarin unta-untaan kada ada, ayo yang tonton cucu deh. Kalau terbeli deh, terbawa ke hotel. Aku dapat unta-unta gasan cucukunya. Bila belum hatinya, ibu sudah tahu pada masih tahu pada. Nah, bagaimana dia? Wajib mengulangi tawaf. Ada solusi kalau macam mana? Guling akal. Tak jadi. Nih mainan nih, tak jadi, antar lagi balik. Tak jadi, tak jadi beli. Ada ibu kemarin begitu, kesian lu nangis dia. Teringat kambing. Harga unta-untaan tidak sampai 50 real. Tapi dendanya sampai ke kambing, 2,5 juta. Apakah ada accident? Jadi saya bilang gini aja Bu, ibu tadi kan terlupa, yang kami tak ingat Ustaz Pak, boleh akan balikan. Kalau dibalikan orang itu tak mau, sedekahkannya duitnya dari itu, jangan diambil. Kemudian itu mending cuma 50.000 daripada 2,5 juta. Beras tak boleh belanja. Yang jadi masalah di mana? Sudah belanja, ya, sudah di dalam bis, mobilnya bergerak sudah menuju ke Jeddah, di tengah jalan ya. Apa tubuhnya? Ini tadi ya nukar kalau apa namanya tasbih, kopro anu, jadi ini tidak jalan-jalan inah ya. Kan dapat imbah kalau pada, tapi sudah di jalan. Kalau membalikkan, gimana dia membalikkan? Tak bisa. Terlanjur, berarti dia hutang dam sama Allah 2,5 juta, sekitar itu bayar kambing. Macam mana caranya? Kirim duitnya kepada siapa yang bisa diamanahi, yang tinggal di Mekah untuk membayarkan. Tak ada usah kebuhan macam mana orang yang pergi umrah nanti. Jadi bayar dam. Ya Allah, gara-gara tasbih yang cuma habis 200.000, tapi dendanya 1 kambing. Paham itu? Nah, ini makanya hati-hati dengan hukumnya kayak itu. Kadang ini Ustaz yang tahu ya. Iya, memang ada yang tahu, tapi Allah Sami'un Alim, ada tahu. Sami'un Basir, tak bisa. Jadi hati-hati. Dan Bapak Ibu jangan lagi sampai ke hotel wah goreng berselimut seperti semula. Nah itu dilarang. Almarhum kakek kami, ibu kami Kiai Ustaz Qadri mengajari, boleh hai masih tidur, tapi turunkan alas tilam itu ke bawah, tidur di bawah, tidak boleh di atas kasur. Kamu tidur di atas kasur itu namanya tambah waktu. Sudah check out tapi masih berada di kamar, tentu uang bayar lagi. Kita kan sudah hitungannya check out. Secara hukum anunya kalau kita nginap di hotel, tapi secara hukum agama tidak boleh lagi kita, karena kita sudah niat meninggalkan atau kalau almarhum Khairulun malahan lebih pada itu, sidin hampar tikar itu di lobi, berabah di lobi. Itu lebih lobi itu Pak. Beliau ngajari, beliau jangan lagi kita di kamar, namun di lobi itu hendak gue ngarok di dalam bal gitu, ya. Tidurnya mendengkur sekalipun tidur itu ada masalah. Yang penting jangan di atas kasur. Ini malah si normal berselimut pulang lagi nyaman. Ini namanya bukan tawaf wada itu.
belum niat meninggalkan namanya. Nah itu tata cara yang ulun dapat ilmunya, pelajarannya. Yang mau mengamalkannya silakan, tidak silakan, itu urusannya Allah pada ulun. Ulun sudah menyampaikan yang begitulah kaifiatnya, manasiknya yang ulun dapatkan, dan itu bukan dari satu orang, banyak buku yang kami belajar semuanya model seperti itu penjelasannya. Selesai, maka ibu bapak meninggalkan Mekah menuju bisa jadi ke Madinah, bisa lagi langsung ke Jeddah. Wallahu a'lam. Demikianlah untuk pertemuan kali ini. Insyaallah nantinya selama di tanah suci. Sebagai informasi saja Bapak Ibu, kemarin ya, saya juga mendengar